Halo, apa kabar semua? Hari ini berita cukup banyak yang rame nih. Salah satunya yang saya baca di media online ini kontroversi rencana pemerintah memberi penghargaan kepada duo F, Fadlizon dan Fahri ini. Disebutnya ada juga dia disebut oleh Mahfud MD akan mendapat penghargaan tertinggi yakni Bintang Mahaputra Nararya. Nah, padahal Fahri Hamzah dan Fadlizon ini dikenal selama ini sering kritik terhadap pemerintahan, terutama Jokowi gitu, dan kubu sebelah itu ramai menyebutnya sebagai duo gaduh gitu. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Halo Bung Rocky. Halo, selamat bersukaria. Ya. Saya dengar itu kayaknya Anda punya kolam yang banyak kodoknya lagi ribut di belakang tuh. Iya, karena ada perselisihan antara menyukuri atau memaki-maki pemberian bintang Nararya kepada dua oposan tadi. Dan ini saya berpikir yang juga sedang bingung adalah dua teman saya itu, Fadlizon dan Fahri Hamzah. Yeah. Mereka kaget tuh, kok bisa dapat gitu ya. Padahal posisi mereka selalu di dalam upaya untuk mengkritik. Jadi kalau kita bayangkan, memang berhaklah ini cebong-cebong ini cemburu karena mereka yang bela-belain Jokowi malah yang membuli dan mengkritik Jokowi yang dapat piala. Ini udah dua kali kalah nih cebong-cebong. Satu ketika Pak Prabowo masuk kabinet, yang kedua dan ini yang lebih menggetarkan hati mereka ketika duo F ini diberi bintang Nararya. Cebong berharap sebetulnya harapan Cebong itu supaya Fahri dan Hamzah dapat bintang narapidana, dapat Nararya. Oke, bukan ini sebenarnya bagus kan, kapasitas saya menduga, ini dugaan saya, mungkin mereka mendapat karena kapasitasnya pernah menjadi wakil ketua DPR. Dan kemudian kalau toh ada semacam penghargaan pada buat mereka kan sebenarnya positioning pemerintah juga bagus nih, orang kritik terhadap pemerintah juga tetap dikasih gitu. Saya kira mungkin ini semacam sogokan yang ada lucu-lucunya gitu ya. Saya menganggapnya begitu. Okay. Kenapa? Karena Fahri itu tajam sekali mengkritik kebijakan pemerintah. Fadlizon tajam sekali mengkritik soal kecurangan pemilu. Jadi dua orang ini sebetulnya memperoleh hadiah karena ketajaman mereka memberi kritik. Itu artinya pemerintah mengakui benarnya kritik dari Fadlizon dan Fahri. Artinya pemerintah mengakui bahwa yang disebut oleh Fahri bahwa KPK tidak punya reputasi, bahwa istana salah melulu bikin kebijakan, itu artinya benar. Nah seharusnya atau Fadlizon mengkritik bahwa ada kecurangan dalam pemilu. Jadi itu kan pemberian tanda kehormatan karena pemerintah menerima kritik mereka. Nah, mestinya diikuti dengan langkah berikut, yaitu membuka pengadilan tentang kecurangan pemilu kan itu logikanya kan. Jadi kalau diberi penghargaan tapi kecurangannya dibiarkan terus, itu artinya ini cuman semacam sogokan politik yang tidak bermutu. Dan saya kira juga Fadlizon dan Fahri terganggu malam ini nih, antara menerima dengan konsekuensi bahwa pikirannya itu tidak dipedulikan, cuma diberi penghargaan, tapi jadi diberi penghargaan saja, tetapi kritik yang diberikan oleh dua tokoh itu tidak didengar oleh presiden kan. Seharusnya kan karena Fadlizon mempersoalkan kecurangan pemilu, maka pemerintah membuka pengadilan untuk meneliti kecurangan itu. Atas dasar itu, maka Fadlizon diberi bintang karena berupaya untuk memperlihatkan kecurangan pemilu. Yang ini yang terjadi sebaliknya, diberi bintang, tetapi kecurangannya tidak dibongkar kan, itu konyolnya istana tuh. Anda tadi kan menyinggung soal kritik Fahri yang tajam. Memang langsung saya baca baru saja di Detik.com misalnya langsung keluar daftar kritikan tajam dari Fahri. langsung dosa-dosanya dibongkar gitu. Saya kira kalau
saya masih berpikir bahwa Fadlizon dan Fahri Hamzah akan menolak pemberian itu karena dia mungkin menganggap bahwa itu tidak pantas diberikan pada dia berdua bila apa yang mereka kritik tidak dibereskan oleh pemerintah. Kan etikanya begitu tuh. Kan jadi lucu nanti Fadlizon tiba-tiba, oh saya dapat hadiah, terus orang tanya, terus yang lo kritik udah diberesin pemerintah enggak, lo ngapain dapat hadiah? Jadi dasarnya apa dapat hadiah? Begitu nih, ini saya bukan meminta mereka menolak ya, saya cuma mencoba meluruskan cara berpikir publik tentang kenapa publik merasa bahwa itu tidak jujur pemberian itu. Jadi sebetulnya bergabunglah Kampret dan Cebong sebetulnya kan Cebong kesel kenapa mereka dapat. Tapi poin Cebong bukan karena seperti argumen saya tadi bahwa seharusnya Fahri tidak dapat karena yang dipersoalkan Fahri tidak diberesin oleh pemerintah. Cebong iri hati karena Cebong merasa kami yang sebetulnya harus dapat. Basir juga merasa begitu tuh. Jadi ada lucu-lucunya juga ini di ujung krisis COVID ini timbul kelucuan baru tuh. Saya pakai istilah Cebong Kampret tadi karena media akhirnya mengulangi kembali itu. Yes. Karena ada jumlah cebong yang naik darah mungkin lebih dari jumlah sebaran COVID hari ini nih. Oke, jadi menurut Anda sebenarnya bagi Fahri dan juga bagi Fadli, duo F ini penghargaan ini juga dilematis ya gitu. Meskipun katakanlah sebenarnya positif-positif saja kalau kemudian pemerintahan ini dianggap sebagai sinyal dari rekonsiliasi gitu. Itu artinya itu sama dengan anak kecil dikasih hadiah. Karena dia lagi nangis, maka dikasih hadiah tuh. Oke, maknya kasih dia hadiah. Udah diam aja tuh. Tapi sebab dia menangis itu si maknya nggak peduli. Pokoknya lu diam dulu deh gitu. kan begitu jadinya kan. Jadi kira-kira istana bilang udah lo Fahri lu diam aja dulu deh. Pokoknya ini gua kasih tuh. Kan itu poinnya sebetulnya yang terjadi. Jadi semacam gula-gula sebetulnya. Nah, tentu Fahri dan Fadli bukan anak kecil. Dia tahu juga bahwa ini gula-gula. Maka mungkin dia ya mungkin dianggap saya nggak perlu gula-gula, mestinya begitu. Tapi kalau itu dia lakukan, dilemanya kalau itu dilakukan, Cebong gembira karena Fadli menolak. Atau Cebong justru marah ulang karena Fadli dianggap menghina penghargaan kan. Jadi betul-betul yang dilematis sebetulnya Cebong, mau marah salah, mau puji juga salah tuh. Jadi kalau bagi keduanya nerima atau tidak itu sebenarnya nggak terlalu berarti atau ada dampaknya kalau misalnya katakan menerima dan sebaliknya tidak menerima. Karena saya kenal dua-duanya, watak dua-duanya itu mirip, jadi mereka mungkin udah saling WA-WA nih, saling ketawa nih, gile gue dikasih, lu gimana Ri? Jadi justru jadi bercandaan mereka berdua dan saya kira ya itu akan ada cara di mana mungkin nggak sangat sopan kalau menolak pemberian negara melalui presiden. Tapi saya duga nanti dalam 1-2 hari ini akan ada cara yang jitu dari Fahri Hamzah dan Fadlizon untuk menyamarkan penolakan. Mudah-mudahan FNN bisa bantu tuh headline-nya nanti kalau dia penolakannya disamarkan. Oke. Memang aneh ini pemberian. Nah, sekarang kalau menurut Anda sendiri, apakah memang sekarang dengan kita menduga motif ya, karena tadi menurut Anda aneh ya. Saya sih menduga ini dalam kapasitas keduanya sebagai mantan wakil ketua DPR, gitu. Jadi mendapat penghargaan itu. Tapi kalau Anda sendiri punya dugaan seperti apa? Nggak mungkin, nggak boleh penghargaan itu diberi pada mantan. Karena mesti dievaluasi, apakah Fadlizon dan Fahri melakukan kerja di DPR itu melampaui panggilan tugas yang disebut tupoksinya. Saya kira Fadlizon melakukan hal yang biasa saja. Tugas sebagai DPR adalah menguji kebijakan, mempersoalkan anggaran. Jadi ngapain kasih penghargaan pada orang yang tugasnya memang begitu tuh. Kan penghargaan itu diberikan bila seseorang melakukan sesuatu, orang Inggris bilang beyond the call of duty, melampaui kewajiban dia yang sesungguhnya, baru dia dikasih penghargaan. Ya, kalau memang dia lakukan tugas sebagai anggota DPR, ya nggak perlu dikasih penghargaan, kan itu memang tugas dia kan. Jadi penghargaan itu terhadap
tugas yang melampaui kewajiban dasarnya tuh. Itu cara berpikir memberi penghargaan begitu tuh. Ya. Apalagi ini Mahaputra. Jadi orang Fahri mungkin juga ketawa deh, atau si Fahri ini Mahaputra, atau saya nggak tahu kalau dengan terimanya penghargaan itu apakah elektabilitas Gelora justru naik atau justru turun. Nah itu bahaya juga tuh. Hati-hati Saudara Fahri. Ya. Kalau Gelora harus dihitung ya. Oke. Tapi kalau barangkali Anda lebih benar, Bung Rocky, karena kalau kemudian itu dasarnya mereka sebagai mantan wakil ketua DPR, kan waktu itu ada 4 orang ya wakil ketua DPR di luar mereka kan. Harusnya artinya mereka juga yang 2 orang lainnya juga mendapatkan. Saya cuman lupa kalau nggak salah ada dari Demokrat, kemudian dari saya lupa siapa lagi itu yang yang jelas bukan cuma dia berdua itu. Iya. Kan itu disebut kalau dia dasarnya adalah kedudukan dia sebagai pimpinan DPR, itu kan satu kesatuan. Kan itu pimpinan. Jadi pimpinan itu satu kesatuan itu. Jadi nanti yang lain bilang, emangnya gue nggak berhak dapat penghargaan. Jadi juga menimbulkan saling iri itu. Atau ya itulah kalau kita mau berpikir agak jorok, itu cara memecah belah, cara rejim memecah belah kekuatan politik kritis itu. Jadi yang 2 diberikan, yang lain tidak diberikan itu. Jadi agak curang sebetulnya. Jadi penghargaan yang diberikan dengan motif yang curang itu sebetulnya adalah penghinaan. Oke. Nah, ini kalau saya membaca reaksi-reaksi di media sosial gitu, terutama yang jelas kelompok pendukung Presiden Jokowi, terutama kalangan buzzer memang agak marah sekali, dan sementara kalangan pendukung dari oposisi kelihatannya marah kalau sampai mereka mau menerima gitu. Nah, kalau Anda sendiri itu dalam posisi yang marah, ya atau Anda sebenarnya gembira dengan kabar ini? Saya dalam posisi ingin tersenyum sepanjang hari itu, karena ada hiburan baru. Apalagi di tweet kan Pak Mahfud sengaja nge-tweet itu, dan betul. Tweet kan itu tempat orang membuat banyak interpretasi itu, lain kalau diumumkan resmi dari istana. Jadi mungkin Pak Mahfud juga menganggap, wah ini agak lucu juga sih, karena itu dia tweet aja tuh. Kan Pak Mahfud suka nge-tweet hal-hal yang lucu kan. Iya. Dan nanti saya coba akan cari apa yang persisnya yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Tapi memang Pak Mahfud yang jadi rame tadi, memang Pak Mahfud itu men-tweet gitu. Kalau nggak salah, teruslah berkarya atau terhadap bangsa dan negara, atau seperti itulah bahasanya Pak Mahfud. Mulai dari situlah kemudian jadi rame kan. Ya. Oke, ini belum ketemu nih tweetnya Pak Mahfud, tapi yang jelas dia mendorong agar mereka terus berkontribusi terhadap bangsa dan negara, gitu kata Pak Mahfud. Itu bagus. Itu artinya Pak Mahfud sedang mengkritik Jokowi itu dengan memberi penghargaan itu. Karena Pak Mahfud mengerti bahwa tugas DPR adalah jadi watchdog pemerintah. Jadi Pak Mahfud mau bilang bahwa beroposisilah. Karya DPR itu harus beroposisi. Kenapa? Ya karena Fadlizon dan Fahri Hamzah itu oposan. Walaupun dia oposan dari dalam, oposisi indoor gitu kan. Indoor opposition itu, atau in-house opposition itu. Jadi Mahfud mau mengatakan bahwa kami memberi penghargaan pada mereka yang beroposisi, memberi kritik pada pemerintah. Jadi beroposisi itu kata kuncinya. 2 bulan sebelum ini Jokowi bilang Indonesia tidak mengenal oposisi. Jadi itu artinya itu ledekan Mahfud terhadap Jokowi kan. Misalnya Pak Jokowi tegur Pak Mahfud, saya udah bilang Indonesia tidak mengenal oposisi, kenapa yang 2 oposan itu diberi penghargaan justru. Jadi saya bayangkan pembicaraan itu udah terjadi 2 hari lalu antara Jokowi dan Mahfud. Lalu dua-dua tiba pada kesimpulannya udah nggak apa-apa deh, kita beli aja tuh 2 oposan itu. Jadi ini sebetulnya penghargaan, semacam kwitansi pembelian oposisi gitu. apa kita nggak bisa berpikir lebih positif, Bung Rocky? Misalnya menyebut ini semacam sinyal rekonsiliasi gitu, pemerintah, dan kemudian pemerintah mulai terbuka terhadap kritik orang sekelas Fahri dan Fadli yang sangat kritis pun masih tetap bisa dihargai. Siapa tahu tiba-tiba nanti Pak Mahfud men-tweet bahwa Rocky Gerung juga akan mendapat penghargaan. Kan gitu. Kalau dia sinyal, kalau sinyal
pemerintah ingin lakukan itu ya cari cara yang lebih halus gitu, bukan ujuk-ujuk dikasih penghargaan, justru orang kaget-kaget dapat soal itu tuh. Mesti yang dapat penghargaan semacam Ngabalin. Nah itu kalau itu saya setuju tuh, karena Ngabalin melakukan tugas di luar kewajiban resminya tuh, yaitu membela habis-habisan presiden, dan itu suatu prestasi luar biasa tuh. Mungkin Ngabalin yang ngomporin cabang ini untuk protes. Kenapa Fadli dan Fahri yang dapat? Mestinya gue gitu. Ini gambaran di kepala saya aja nih, karena saya anggap ini akan jadi rame dalam 2-3 hari ini. Ya, oke. Kalau Anda sendiri nih tiba-tiba kemudian mendapat penghargaan, Anda akan menerima atau menolak? Oh tentu saya menerima, itu namanya penghargaan. Tapi kemudian saya, ya itu saya terima. Ya, kan itu pasti dikirim lewat kurir kan. Jadi saya terima dulu kan. Begitu saya buka, oh ini penghargaan. Saya kirim balik tuh pada pengirimnya tuh. Karena saya menghargai cara dungu mereka menghargai saya. Oke, coba kita. Jadi aneh lah kalau orang oposisi dikasih penghargaan kan. Lain kalau presiden bilang oposisi adalah bagian dari kultur demokrasi Pancasila, maka yang dapat penghargaan pasti merasa oke, itu otentik. Tapi kalau presiden bilang oposisi adalah bukan bagian dari Pancasila, dari demokrasi Pancasila, tetapi dia keluarin penghargaan, itu cuma pikiran ngaco tuh yang menghasilkan keputusan terbalik gitu. Ya, saya menduga ini dalam beberapa hari ini isu ini akan menjadi bergulir dan mungkin bisa jadi objek pertaruhan yang menarik gitu kira-kira antara menerima dan tidak menerima gitu. Kira-kira posisinya kalau di pasar taruhan bisa berapa posisinya, Bung Rocky? Itu tunggu survei dan tunggu survei istana. Nanti pada akhirnya akan disurvei kan bahwa sebetulnya itu satu yang baik itu. Jadi saya kira juga sudah dipersiapkan secara lengkap dan survei nanti. Karena istana kan selalu ingin berpikir saintifik kan. Jadi setelah disurvei maka yang berhak mendapatkan adalah 2 oposan itu tuh. Lalu orang bertanya, itu yang disurvei siapa? Mestinya kalau kita bikin survei kan margin of error-nya itu dipertahankan supaya tidak ekstrim, memperlihatkan pilihan rasional publik. Tapi ini bisa jadi sangat ekstrim. Margin of error akan ekstrim karena penghargaannya sendiri adalah error. Ya, saya kira ini sesuai dengan semangat 17 Agustus 45 memberi kebahagiaan pada warga, karena setidaknya seorang Rocky Gerung merasa mendapat hiburan baru dan bisa tertawa sepanjang hari ini. Itu sesuai dengan nama penghargaan itu, Nararia. Ya. Jadi orang yang sedang bergembira itu Nararia, artinya orang yang sedang bergembira itu. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya. Sip.